Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hikmah. Saya ingin menceritakan tentang sejarah ilmu linguistik. Sejarah ilmu linguistik itu berasal dari bahasa Inggris History of Linguistics, merupakan catatan mengenai perkembangan studi tentang linguistik dari zaman Yunani kuno hingga modern. Ilmu mengenai linguistik telah dibahas sejak peradaban Babilonia, namun proses penelitian yang terstandar baru dimulai sejak periode Yunani kuno. Dari perjalanan ilmu bahasa zaman Yunani ini berkembang aliran linguistik tradisional, kemudian beranjak ke linguistik strukturalis, dan terakhir linguistik transformasional atau linguistik modern. Yang pertama, linguistik tradisional. Linguistik tradisional ini merupakan segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Dalam zaman linguistik tradisional, para ahli bahasa saat itu mengkaji bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Tokoh yang mengembangkan ilmu linguistik tradisional ini diantaranya itu berasal dari bangsa Eropa dan Asia, seperti Yunani, Romawi, India, Latin, dan Arab. Beberapa studi bahasa aliran linguistik tradisional itu diantaranya adalah linguistik zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani ini telah berjalan sekitar kurang lebih 600 tahun atau bisa disebut dengan 5 sebelum Masehi. Masalah pokok yang menjadi bahasan studi linguistik pada zaman ini adalah pertentangan mengenai sifat dasar bahasa. Apakah ia bersifat alami dan tak bisa diubah maknanya atau fisis, atau bahasa itu bersifat manasuka dan dapat berubah-ubah maknanya atau nomos. Kaum sofis itu mulai melakukan studi bahasa dengan melakukan penelitian secara empiris dengan menggunakan ukuran-ukuran, dan mereka juga mengklasifikasikan tipe-tipe kalimat berdasarkan makna. Kemudian Plato memberikan sumbangan pada ilmu bahasa dalam bukunya yang berjudul Dialog. Ia menyatakan bahwa bahasa merupakan hasil dari pikiran manusia yang terdiri dari onoma dan remata. Aristoteles menambahkan elemen bahasa yang dinyatakan Plato itu antara lain onoma, remata, sindesmoi, preposisi, dan konjungsi. Kemudian dikembangkan oleh kaum Stoik, itu menambahkan elemen bahasa menjadi onoma, remata, sindesmoi, dan toron yang artinya adverbial kuantitas. Yang kedua, linguistik strukturalis. Linguistik strukturalis merupakan perkembangan lanjut dari studi bahasa yang eksis sejak 1857 yang diprakarsai oleh bapak linguistik modern, yaitu Ferdinand de Saussure. Aliran linguistik strukturalis itu mendeskripsikan bahasa berdasarkan ciri khas yang dimiliki bahasa tersebut. Kemudian para tokoh penerus linguistik modern yang diantaranya itu berasal dari aliran paham, aliran glosematik, Bloomfield, dan strukturalis Amerika. Tokoh-tokoh linguistik strukturalis yang terkenal yaitu Ferdinand de Saussure. Tokoh ini diantara adalah merupakan bapak linguistik modern yang mengarang Cause de linguistique general. Bahasa dapat ditelaah secara sinkronik. Kemudian bahasa mengandung sistem tanda linguistik yang bernama signifian dan signifi. Elemen bahasa seperti fonem, morfologi, dan sintaksis itu memiliki hubungan yang dinamakan sintakmatik dan paradigmatik. Kemudian ada Leonard Bloomfield dan kawan-kawannya mengembangkan aliran linguistik struktural Amerika. Ciri utama yang aliran mereka yaitu menolak paham mentalistik dalam melihat fenomena berbahasa dan memihak para aliran behaviorisme. Kemudian kita masuk ke linguistik transformasional dan aliran sesudahnya.
Pada zaman ini, penelaahan bahasa dari segi struktural telah mulai ditinggalkan karena model tersebut itu dinilai memiliki banyak kelemahan, sehingga para ahli linguistik zaman itu mulai membuat aliran baru dengan nama aliran linguistik transformasional yang diprakarsai oleh Noam Chomsky. Ia memberikan gagasan mengenai kaidah transformasi yang dinyatakan bahwa terdapat struktur batin dari setiap kalimat, yaitu struktur asal yang tersimpan dalam mental yang kemudian dapat ditransformasikan ke dalam struktur lahir dengan kategori urutan kata yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada tahun 70-an itu para murid pengikut Chomsky itu mulai meninggalkan teori yang dianut oleh gurunya. Mereka membentuk kelompok baru dengan nama aliran semantik generatif. Aliran ini secara konsep teori mereka adalah struktur makna yang kalimat bersifat homogeni. Dan untuk menghubungkan keduanya itu cukup dengan menggunakan kaidah transformasi. Selain aliran semantik generatif, aliran tata bahasa relasional yang muncul itu sekitar tahun 1970-an. Tokoh-tokoh populer itu diantaranya ada David Perlmutter dan Paul Postma. Nah, itu adalah sejarah ilmu linguistik yang dimulai dari linguistik tradisional, kemudian linguistik strukturalis, dan linguistik transformasional. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.